Semangat pagi, semangat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera ya. Semoga kita semua dan tentu kita bersyukur ya kita sehat-sehat sampai hari ini. Tapi tentu kita juga harus tetap waspada karena kesehatan itu kan sesuatu yang dinamis ya. Baiklah kan saya mulai. Hari ini kita mau membahas tentang tidur. Enak tidur itu. Ya. Jadi hubungan antara tidur dengan kesehatan serta pembahasannya dengan konsep karnus ya Bapak Ibu ya. Eh, Kenapa ini kita sampaikan? Karena dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menemukan, melihat orang-orang yang kesulitan tidur itu biasanya itu banyak masalah kesehatan. Bahkan saya ada beberapa teman yang waktu itu tidurnya bermasalah, dia pikir dilarikan dengan olahraga selesai. Tetapi justru akibat kurang tidur tadi dengan olahraga malah sekarang ini ya, hidupnya tidak tertolong ya. Ya itu cukup serius tentunya. Baik, kita akan bahas tentang apa itu tidur ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada gambar bayi, ada anak kecil, ada orang dewasa ya, yang semuanya tidur. Kita lihat di dua gambar ini, kita lihat bayi itu kalau tidur itu lama ya. Kemudian waktu masih anak-anak, ya di dalam apa maksudnya di atas kendaraan sepeda motor pun bisa tidur nyenyak. Saya kira ini berbeda dengan kalau orang tua atau dewasa ya. Kadang di tempat tidur itu susah tidur, apalagi di atas kendaraan bermotor. Ya inilah siklus kita seperti itu. Jadi tidur itu apa? Yaitu kondisi mata tertutup, jadi istirahat total ya, meliputi istirahat mental dan juga fisik. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa selama tidur itu organ-organ vital kita yang lain seperti jantung, paru-paru, kemudian hati atau liver, ginjal, sirkulasi darah dan organ-organ lainnya itu tidak tidur. Ya. Jadi bukan berarti bahwa tidur itu istirahat total, tidak. Karena ada organ lain. Dan kalau kita berbicara tentang tidur, tentu kita akan lepas dari namanya kualitas tidur. Dan ternyata kualitas tidur itu semakin usia semakin bertambah, itu kualitas tidurnya semakin menurun. Ya, jadi tidur itu penting sekali Bapak Ibu. Makanya pada orang-orang yang masuk bengkel atau istilahnya dirawat di rumah sakit, ini pasti ada jam berkunjung. Kenapa? Karena untuk kesembuhan suatu penyakit itu perlu tidur. Makanya di beberapa rumah sakit itu jam berkunjungnya pun sangat dibatasi ya. Supaya apa? Supaya pasiennya bisa tidur dan cepat sembuh. Kemudian di sisi lain ini dari kedokteran China Medicine ya, ada dikenal namanya organ clock seperti ini. Jadi mengatakan bahwa meskipun organ kayak jantung, liver, ginjal itu nggak pernah beristirahat, tetapi ada masanya. Kapan mereka betul-betul harus dilakukan istirahat. Sebagai contoh misalnya di sini ada organ apa nih, liver misalnya. Liver itu dia istirahatnya antara jam 10 sampai jam 2 malam. Kalau di antara jam itu kita masih aktivitas fisik, nggak tidur, biasanya livernya mudah bermasalah. Ya meskipun ini masih menjadi pro kontra ya, tetapi ada beberapa yang mengatakan, oh ini benar, ada yang seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu bahwa berbicara tentang kesehatan, ilmu kita ini terus berkembang ya. Dan dari kedokteran medis atau kedokteran barat dikatakan bahwa siklus tidur atau sirkadian itu dibagi dalam tiga tahap, yaitu mulai dari bangun tidur, yaitu otak terjaga, kemudian kapan otak itu sudah mulai lelah, biasanya kita sekitar jam 8 malam itu sudah mulai ada tanda-tanda otak lelah ya. Kemudian ada juga, kemudian pada waktu tidur itu betul-betul tertidur ya. Disitulah siklus tidur itu terjadi setiap hari
dan akhirnya ada tercipta sebuah ritme yang beraturan ya. Kalau pada kondisi sehat, ritme itu kan beraturan, tetapi pada kondisi patologis atau sakit, ya kondisi ini kacau biasanya. Ya, ini pengaturannya seperti ini. Siklus tidur itu banyak diatur di ini ya, di sekitar talamus, tepatnya itu pakai ini ya, eh, organ namanya kelenjar pineal. Itu ada di otak. Bapak Ibu sekalian, bahwa tipe tidur itu ternyata menurut ahli-ahli yang mendalami tidur, tentang tidur, itu dibagi dua ya, namanya eh, NREM atau non rapid eye movement dan REM atau rapid eye movement. Nah, NREM ini adalah posisi tidur mata tidak bergerak. Tapi pada REM itu mata bergerak. Ya, ini tadi bahwa ada 3 fase ya. Kalau tadi ada fase eh, bangun, kemudian otak lelah, kemudian otak tidur. Di sini kalau sudah masuk di fase tidur itu dibagi lagi. Jadi mulai dari tidur matanya tidak bergerak atau NREM, kemudian REM atau matanya bergerak, kemudian bangun. Di situ ada fase-fase seperti itu. Saya kurang tahu mereka kok, para ahli itu mendalami itu apa yang mereka mereka mau ingin tahu itu apa. Kami masih mendalami ya, karena berbicara tentang pembahasan tidur memang ini termasuk sesuatu yang langka. Mungkin suatu saat, kalau saat ini ada dokter spesialis endokrin, ada dokter spesialis tentang diabetes misalnya. Suatu saat ada dokter spesialis yang menangani khusus tentang tidur. Cuman ini belum ada ya. Jadi siklus tidur seperti itu Bapak Ibu, dan berbagai perubahan fisiologis dan perilaku selama tidur itu ada beberapa sistem yang berubah ya. Jadi pada waktu kita aktivitas fisik dengan tidur itu pernafasannya berubah, irama jantung atau kardiovaskular berubah. Demikian juga pencernaan, ritme endokrin, ginjal, seksual, dan termasuk adalah termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Semuanya berubah. Dan ternyata seperti ini Bapak Ibu, bahwa tahap NREM itu seperti ini. Jadi pada waktu mata tertutup, tidak bergerak ya, ternyata beberapa ahli itu menemukan bahwa pada fase NREM ini ada dikenal namanya ini ya, tidur sambil berjalan ini. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian ada yang mengompol. Jadi ini ada sleepwalking. Kemudian ada yang mengompol, ada yang mimpi buruk dan sebagainya. Ternyata itu fasenya pada NREM. Nah, NREM ini biasa disebut juga sebagai slow wave, maksudnya salah ketik ya, slow wave sleep ya. Jadi tidur pada gelombang yang pelan ya. Nah, mimpi itu lebih sering terjadi pada waktu fasenya REM atau rapid eye movement ya. Dan biasanya pada REM ini mimpinya itu mudah diingat kembali. Tapi kalau pada NREM tadi lupa ya. Bahkan mereka-mereka yang mengalami sleepwalking ya. Jadi posisi tidur tapi berjalan. Itu mereka nggak ingat. Orang lain yang tahu, dia sendiri nggak ingat. Dan memang bahwa bahasan tentang tidur itu sesuatu yang masih baru. Beberapa ahli yang mendalami tentang gelombang otak itu membaginya ada lima gelombang ya, yaitu gamma, beta, alfa, beta, dan delta. Ternyata tidur yang betul-betul nyenyak itu masuk di frekuensi gelombang delta Bapak Ibu. Ya, nanti ini bisa kita pelajari lagi. Tapi bahasan kita pada hari ini adalah hubungan antara tidur dengan kesehatan ya. Dan seperti Bapak Ibu ketahui bahwa tidur itu manfaatnya banyak. Dan meskipun menjadi misteri ya sepanjang masa ya, tidur itu seperti apa? Ilmunya itu masih ada yang menebak-menebak, ada juga yang sudah ini, tapi belum ada ini ya, suatu konsensus bahwa oh tidur itu seperti ini dan sebagainya.
Jadi fungsi biologis tidur itu masih menjadi misteri terbesar ya, saya ulangi. Dan meskipun sudah diketahui bahwa tidur itu penting dan kurang tidur itu akan menyebabkan berbagai masalah. Di mana kurang tidur biasanya disebabkan oleh perubahan gaya hidup, karena pemakaian obat-obatan, gangguan tidur, seperti apne atau gangguan pernafasan ya saat tidur, kemudian insomnia, gangguan psikologis, kejiwaan, dan penyakit saraf ya. Bahkan konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek, Bapak. Dan Bapak Ibu perlu ketahui setiap umur-umur itu, contoh pada bayi ya, misalnya dia usianya di bawah kira-kira 16 jam setiap hari. Kira-kira bukan di bawah 1 tahun ya, ini 3 tahun ke bawah ya, batita ya. Tapi kalau sudah mulai naik lagi, sudah masa anak-anak misalnya usia sekitar 5 sampai 10 tahun itu tidurnya cukup 12 jam sehari. Kemudian masuk di remaja itu tidurnya, kemudian di dewasa 8 jam sehari, dan pada usia senja atau usia manula itu biasanya 5 sampai 7 jam sehari. Kenapa kok semakin menurun? Nah, nanti akan terjawab di slide berikutnya Bapak Ibu. Dan ternyata hubungan tidur itu dengan kesehatan sangat erat. Karena tidur itu juga mempengaruhi fase ini ya, ritme leptin atau yang hormon yang menyebabkan rasa lapar. Kemudian irama pengeluaran insulin itu juga mempengaruhi di situ. Termasuk juga pengaturan glukosa, pengaturan hormon grelin, dan sebagainya. Dan ternyata seperti ini, siapa yang berpegang peranan? Terutama adalah ada namanya hormon melatonin. Dan skema tidur seperti ini Bapak Ibu, bahwa tidur itu awal mulanya dipengaruhi oleh serotonin. Kemudian serotonin tadi merangsang namanya kelenjar pineal yang ada di otak ya. Kelenjar pineal ini yang mengeluarkan melatonin Bapak Ibu. Melatonin itu adalah suatu hormon yang menyebabkan seseorang itu ngantuk dan bisa tidur. Kalau tadi disampaikan bahwa bayi itu bisa 16 jam sehari. Kenapa? Karena melatoninnya masih banyak. Tapi pada orang tua, kenapa kok hanya sekitar 5 jam itu sudah bagus, tidur 5 jam itu berapa orang tua ya. Itu karena melatoninnya sudah terus berkurang. Dan ternyata hal ini berhubungan dengan ini ya, penyerapan nutrisi Bapak Ibu. Jadi gambarannya adalah penyerapan karbohidrat, kemudian ada pelepasan insulin. Di sini ada hubungan sekali lagi termasuk ke high fat diet, kemudian pelepasan TRP ini ya. Kemudian TRP itu adalah triptofan Bapak Ibu. Kemudian ini ya ada LNAA, ini adalah large neutral amino acid. Ternyata bahwa efek dari makanan atau nutrisi ini akan menyebabkan tubuh merilis asam amino. Dari sinilah asam amino yang bersatu dengan nutrisi-nutrisi yang lain akan menyebabkan serotonin itu dia bisa dibentuk, di mana serotonin itu dibentuk bisa di usus halus maupun di tempat lain ya. Nah, dari sinilah baru bahwa efek tidur itu terjadi. Jadi makanya kalau orang yang lapar, kenapa kok susah tidur ya? Mungkin ada hubungannya dengan skema ini Bapak Ibu. Dan efek gangguan tidur terhadap kesehatan umumnya itu ternyata banyak Bapak Ibu. Yang pertama itu menyebabkan sistem imun menurun, sehingga orang itu rentan mudah terjadi infeksi. Kemudian yang kedua, produksi berbagai hormon itu akan juga menurun, sehingga kalau seseorang itu sering mengalami gangguan tidur, dia mudah mengalami gangguan metabolik. Di sisi lain, aktivitas sitokin inflamasi itu akan meningkat, sehingga efek kurang tidur akan menyebabkan aging yang sifatnya patologis atau patologi aging. Kemudian yang keempat, orang yang kurang tidur ternyata juga meningkatkan angka kematian, mortalitas akibat gangguan kardiovaskuler. Dan di sisi lain banyak sudah dibahas oleh para ahli endokrin bahwa
salah satu penyebab seseorang itu mengalami obesitas dan gangguan kardiovaskuler itu adalah karena gangguan tidur yang terjadi hampir setiap hari. Dan yang keenam, gangguan saraf dan banyak sekali gangguan-gangguan yang lain, Bapak Ibu. Ya, tentu ini menjadi masalah ya. Jadi ada efek jangka panjang, jangka pendek, dan sebagainya. Jangka pendek, akhirnya apa? Produktivitas pekerjaan kita jadi menurun, kemudian juga angka kecelakaan kerja itu juga meningkat ya. Baik di rumah, di jalan, selama orang itu kerja. Kalau efek tidurnya itu terganggu sehingga dia kurang tidur, maka kita sering mendengar ya, pada waktu misalnya kemarin barusan hari raya Lebaran kan banyak yang mudik. Itu angka kecelakaan karena ngantuk itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Selain itu juga menyebabkan berbagai penyakit degeneratif ya. Ternyata bahwa penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung, tekanan darah tinggi, obesitas yang tadi sudah disebutkan, sampai stroke serta gangguan ingatan, Alzheimer, demensia, bahkan depresi itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Akibat apa? Akibat kurang tidur. Dan efek yang lain ternyata masih banyak lagi, dan di sini dibagi menjadi dua, yaitu kalau tidur kita kurang atau mengalami short sleep duration, itu efeknya mengganggu hormon dan juga mengganggu non-hormon. Di sini hormon yang paling sering terganggu adalah leptin, grelin. Ini yang menyebabkan seseorang itu mudah mengalami obesity ya. Kemudian di sisi lain juga ada gangguan-gangguan yang lain. Di sini ada disebutkan endokannabinoid, yaitu berhubungan dengan ikatan saraf ya. Jadi mengatur memori itu terganggu semua, Bapak Ibu. Ya, ini bisa dibaca. Dan seperti kita ketahui bahwa saat pandemi kemarin itu eh, gangguan tidur itu hampir dialami semua orang ya. Kenapa? Pada waktu terjadi serangan virus itu ada perubahan susunan darah ternyata, Bapak Ibu. Dan di sini ada gangguan tidur. Makanya orang-orang yang sulit tidur kemudian terkena virus saat pandemi ya, itu akan semakin parah. Kenapa? Karena nggak terkena virus saja dia sudah mengalami gangguan imun, mengalami metabolic syndrome atau yang dikenal sebagai komorbid ya. Inilah yang menyebabkan bahwa seseorang itu mudah terkena. Maka Bapak Ibu bahwa bisa kita ketahui bahwa di saat pandemi kemarin kenapa anak-anak itu lebih sedikit ya yang mengalami masalah ini ya, maksudnya sampai tidak tertolong akibat terkena COVID kemarin ya, karena anak-anak itu tidurnya itu masih gampang gitu ya. Nah, seperti ini efek yang lain. Jadi efek gangguan tidur itu akan menyebabkan tidur menjadi singkat. Ternyata kurang ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Maka kebiasaan eh, makan malam, kemudian tidur yang tidak berkualitas dan sebagainya bisa menyebabkan kegemukan seperti ini. Ini hubungannya bisa dilihat bahwa hormon grelin dan leptin ini kacau ya. Kemudian kalau sudah makannya nggak karu-karuan, maka terjadi gangguan sensitivitas jaringan terhadap insulin. Akhirnya terjadi resistensi insulin dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang remaja putri di Jakarta ya. Dia 30 jam itu mau membuat rekor tidak tidur untuk bekerja. Ternyata di jam ke-30 itu nyawanya tidak tertolong Bapak Ibu. Jadi pas jam ke-30 dari tidak tidur dia minum kopi itu langsung koma, dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong ya. Kejadiannya tahun 2013 ya, tepatnya 16 Desember. Ya ini sering kami pelajari kenapa seperti ini terjadi. Ini namanya Mita Diran ya. Ini sudah almarhum. Ternyata setelah kita pelajari, almarhum Mita Diran ini juga sedang menjalani diet gitu ya, dietnya Deddy Corbuzier itu ya. OCDC ya apa itu.
Jadi bahwa kalau kita bicara tentang tidur, kita tidak hanya bicara tentang otak ya Bapak Ibu ya, tetapi juga tentang organ-organ yang lain. Ini yang kami perlu tandaskan. Sekarang kita berbicara tentang faktor-faktor yang ini ya mendukung atau terjadinya ngantuk, tidur dan sebagainya. Ternyata hormon yang berperan adalah hormon serotonin, Bapak Ibu. Jadi hormon kebahagiaan juga termasuk ini. Jadi yang menyebabkan rasa bahagia itu disebut hormon serotonin. Hormon ini ditemukan di beberapa sistem, yaitu di pencernaan, kemudian di trombosit darah, dan di seluruh sistem saraf pusat. Ternyata hormon serotonin inilah yang meregulasi siklus tidur. Jadi akibat adanya serotonin, maka dia akan merangsang namanya kelenjar pineal. Kelenjar pineal mengeluarkan hormon lain lagi namanya melatonin. Nah, melatonin inilah yang menyebabkan seseorang itu bisa tidur dan semua organ-organnya itu bisa beristirahat, kecuali organ-organ yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kelenjar pineal itu adalah kelenjar endokrin yang terdapat pada otak manusia. Bentuknya sangat kecil Bapak Ibu, hanya sebesar nggak sampai 1 cm diameternya. Jadi kenapa disebut sebagai pineal? Karena bentuknya mirip dengan biji pinus. Ini yang warna merah ini ya, ada di tengah pineal gland. Dia berdekatan dengan talamus ya. Jadi fungsinya kelenjar pineal adalah memproduksi melatonin, kemudian meregulasi kelenjar pituitari yang hubungannya dengan ini ya, sistem hormon. Jadi pituitari itu istilahnya biasa rangkaiannya disebut HPA ya, hipotalamus pituitari adrenal. Itu biasanya dari situ akan mempengaruhi kerja ginjal, kemudian ginjal itu mengatur tekanan darah dan sebagainya. Makanya kelenjar pituitari ini meskipun sangat kecil, dia itu akan berperan juga dalam hal metabolisme, termasuk juga berhubungan dengan sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Sebagai pusat penerima seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan sebagainya. Juga mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Termasuk juga sebagai termoregulator atau pengatur suhu tubuh. Juga meregulasi siklus tidur, mempengaruhi hormon seks. Banyak sekali. Jadi kelenjar pituitari seperti itu fungsinya banyak sekali meskipun bentuknya sangat kecil. Kemudian kalau kita sudah bicara kelenjar pituitari, produk dari kelenjar pituitari adalah melatonin, Bapak Ibu. Ternyata bahwa melatonin itu juga tidak hanya mengatur tentang tidur. Makanya tadi para ahli masih menganggap bahwa masalah tidur itu masih menjadi misteri. Pembahasan ini masih terus berkembang, Bapak Ibu. Ternyata melatonin itu juga dikenal bisa meningkatkan kesuburan. Makanya pada orang yang sedang menjalankan program ini ya, program untuk kehamilan, kita harus evaluasi selama ini tidurnya bagaimana seperti itu. Di sisi lain, melatonin juga menyeimbangkan keseimbangan hormon kortisol. Ini hubungannya dengan inflamasi, kemudian membantu sistem imun dalam melawan infeksi, kemudian melindungi mitokondria. Nah, ini melindungi mitokondria ini penting sekali. Kemudian menekan pertumbuhan tumor, melindungi otak dari radang, ini inflamasi tadi, dan menjaga tubuh dari radikal bebas. Ini kita ambil dari International Journal of Molecular Science. Jadi melatonin dan pemrograman stem cell adalah sel induk unipoten atau pluripoten dapat dilindungi oleh melatonin terhadap stres oksidatif, peradangan dan sebagainya. Dan di sini bertanggung jawab juga supaya kematian sel itu tidak bisa dicegah tentunya. Ya, bahwa tidur itu penting Bapak Ibu, dan gangguan tidur menimbulkan banyak masalah. Lalu bagaimana penanganan secara umum ya? Kita lihat di Indonesia itu saya lihat dari beberapa anjuran yang disampaikan oleh para ahli kesehatan menyampaikan bahwa pola yang penting eh, pola hidup sehat kalau disampaikan seperti itu, yaitu terutama olahraga, kemudian pola aktivitas
Itu juga mohon dibatasi, terutama menghindari aktivitas malam yang kurang bermanfaat. Itu sering kita lihat pada anak-anak muda ya, eh, malam-malam masih sering chattingan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengurangi makanan yang mengandung kafein dan alkohol. Kemudian pendekatan psikologis, suruh berpikir positif. Kemudian menciptakan ruangan tidur yang nyaman. Dan yang keenam adalah kalau misalnya semua ini nggak bisa, biasanya diberikan obat tidur ya. Biasanya golongan diazepam atau golongan-golongan yang lain. Pokoknya ngantuk, tidur gitu. Tapi Bapak Ibu, bahwa apakah semua ini menyelesaikan secara tuntas? Itu pertanyaan kita ya sebagai awam. Kalau kita bicara tentang penggunaan obat misalnya, kalau orang itu maunya taunya beres ya, emang bisa tidur. Tetapi efek samping dari obat itu pasti ada dampaknya. Apalagi kalau penggunaan obat tidur itu dipakai pada anak-anak, itu perkembangan otaknya sangat terganggu Bapak Ibu. Kalau pada orang tua, kemungkinan dia mudah pikun dan sebagainya. Dan pernah kita juga ini mendengar suatu peristiwa ya, ada anak muda, dia hanya masalah alergi, sesak nafas, nggak bisa tidur, dikasih obat tidur, bablas. Jadi obat tidur kan menyelesaikan ya. Kalau kita bicara tentang tidur, sebaiknya sekali lagi kita harus bicara secara luas. Kemudian kita lihat bagaimana pola penanganan di negara barat ya yang terkenal maju, dikenal sebagai 12 ways to keep your brain healthy. Rata-rata masih fokus di otak, Bapak Ibu. Jadi yang pertama disuruh merangsang ya, bagaimana otak itu bisa rileks gitu. Misalnya membuat game. Kemudian yang kedua menjauhi ini ya trauma kepala. Kemudian yang banyak sekali ya. Jadi rata-rata masih ini gambarnya ada gambar otak semua. Jadi kalau bicara tentang tidur masih semuanya masih berputar di organ otak. Bapak Ibu sekalian bahwa tidur yang cukup itu berperan untuk mengoptimasi kinerja hormon pertumbuhan dan memobilisasi ya, fungsi neurohumoral ya. Sangat penting dalam manajemen kesehatan. Tapi sekali lagi bahwa kedokteran barat itu masih memandang bahwa fungsi tidur itu masih menjadi misteri dan sulit dipahami. Sekarang kita lihat bagaimana konsep Karnus Bapak Ibu sebagai konsep kebanggaan bangsa Indonesia sebagai metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma, nah, seperti yang sang pencipta sematkan ya, mulai dari tingkat sel sampai aktivitas tubuh seperti ini. Ternyata pembahasannya kita bangga ya, ternyata pembahasannya lebih maju loh dibanding pembahasan di luar ya. Jadi sejak awal kita sudah sampaikan bahwa manusia itu hidup tentu juga harus mempertimbangkan dengan kondisi alam sekitar. Manusia itu hidup ada algoritmanya, jangan dilanggar. Itu adalah pesan-pesan dari konsep Karnus. Seseorang mengalami berbagai gangguan kesehatan karena apa? Karena melanggar dari gambaran alam ini. Misalnya makanannya adalah makanan bukan makanan manusia. Kemudian aktivitasnya kurang. Matahari atau sinar mataharinya kagak pernah dapat misalnya. Ya, kalau seperti itu dilanggar, maka akan terjadi berbagai masalah. Dan ditegaskan oleh founder konsep Karnus kita, yaitu Bapak Iwan Beni. Sebenarnya kalau kita melihat garis merah dari benang merah maksudnya, dari kesehatan adalah kita lihat pada selnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia yang sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Dan ternyata benang merahnya adalah di pembentukan energi Bapak Ibu. Di sini sering disinggung bahwa manusia itu seperti mesin. Dia juga bisa berjalan atau bisa beraktivitas kalau energinya itu bisa dihasilkan. Dalam hal ini fokusnya adalah pada mitokondria yang saling kari merah nih. Mitokondria adalah mesinnya sel tubuh manusia. Dan ternyata setelah kami lihat dari berbagai literatur,
mitokondria itu penting sekali untuk berbagai aktivitas. Ya, salah satunya ini ya. Jika mitokondria itu bisa berfungsi dengan optimal, dia bisa mengatur ini ya, circadian system, jam tidur. Ternyata jam tidur itu pusat yang ngatur itu kalau tadi di di kedokteran barat masih nguplek-nguplek pada masalah otak. Ternyata ini pada masalah mitokondria sistem. Dan ini pun kalau dibahas, sesuatu kesehatan itu sesuatu yang saling berhubungan antar sel, antar sistem, antar jaringan, dan dia saling berketergantungan. Kalau kita lihat dari gambar ini misalnya, kita fokus pada masalah sistem sirkadian atau pengaturan ritme tidur. Mitokondria berperan di situ. Tapi kalau misalnya tidurnya terganggu, itu mitokondrianya pun juga mengalami kerusakan atau disebut sebagai mitokondria damage atau kematian mitokondria. Nah, itulah awal dari berbagai gangguan kesehatan. Kenapa? Karena mitokondrianya bermasalah dan efek gangguan tidur ternyata dipelajari di ilmu yang lain mengatakan bahwa gangguan tidur juga menyebabkan terjadinya resistensi insulin sehingga akhirnya menyebabkan diabetes mellitus atau DM. Ya, lalu apa solusinya? Ya, kalau selama ini kalau tadi pola hidup sehat itu olahraga juga berhubungan dengan tidur. Tapi ini kan secara luas atau secara luarnya Bapak Ibu. Dan tidur itu dipengaruhi oleh kualitas aliran cairan otak. Kalau misalnya cairan otaknya itu alirannya nggak bagus atau flow-nya kurang bagus, ya otomatis juga kualitas tidurnya juga jelek. Nah, disinilah apa hubungannya? Berarti artinya bahwa untuk supaya kualitas tidur baik, itu sirkulasi darahnya juga harus baik, Bapak Ibu. Di sini ada satu pepatah bahwa uh, like a bear, atau tidur seperti beruang, itu berdampak kepada pengurangan ekspresi protein imobilitas di kronis ya. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kami mencoba dengan cara kami, dengan konsep Karmus, ternyata pada waktu kami melakukan cek darah, orang-orang yang mengalami sulit tidur itu darahnya menggumpal seperti gambar yang di atas ini. Kemudian orang yang bangun tidur fresh pada waktu kita cek darahnya, ternyata gambarnya bawah ini. Makanya kalau eh, kalimat tidur seperti beruang ini mempunyai dampak positif ya gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi beruang itu meskipun beruang kutub ya, meskipun dia di suhu dingin dia bisa tidur sangat nyenyak. Bahkan tidurnya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Disebut sebagai hibernasi itu ya. Dan ini sudah kita buktikan dalam suatu mini trial pada waktu kami menemukan ini ya seorang pasien yang mengalami gangguan tidur. Ternyata persis gambaran darahnya seperti ini yang bawah sebelah kiri ya. Darahnya menggumpal. Ternyata gangguan tidur berdampak ke ini tekanan darah Bapak Ibu. Tekanan darahnya 137/95. Artinya ini hipertensi ya. Kemudian denyut nadinya juga tinggi 98. Dan berdampak juga terhadap gula. Jadi gulanya cukup tinggi. Padahal ini anak muda nih, umurnya 19 tahun ya. Dan apa yang terjadi setelah darah ini kita lakukan terapi dengan nutrisi yaitu dengan algati waktu itu ya. Ternyata darahnya akan berubah seperti yang sebelah kanan ini dan si anak ini akhirnya bisa tidur dengan kualitas yang lebih baik. Dan pada waktu dicek tekanan darahnya, denyut nadi dan sebagainya semuanya membaik. Jadi bahwa memang benar bahwa kualitas tidur itu akan mempengaruhi kualitas kesehatan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya bahwa tidur adalah aktivitas biologis yang terjadi setiap hari, terjadi teratur. Kemudian tidur itu sangat penting untuk kesehatan. Meskipun saat ini peranan tidur masih menjadi misteri,
Serotonin dan melatonin adalah hormon yang sangat berperan dalam proses tidur. Pada posisi tidur terganggu ataupun tidur singkat, itu sangat mengganggu kesehatan. Gangguan kesehatan ini akan menyebabkan berbagai gangguan penyakit ya. Dan penyebab gangguan tidur adalah karena pola hidup yang tidak sehat. Dalam konsep Carnot, gangguan tidur diawali dari kerusakan pada mitokondria. Jika aktivitas mitokondria mengalami gangguan, kegagalan, bahkan kerusakan atau mitokondria damage, maka semua aktivitas tubuh baik dari tingkat seluler hingga tingkat organ, jaringan, semuanya akan mengalami gangguan, termasuk gangguan tidur. Kenapa? Karena antar sel, antar jaringan, antar organ, dan antar sistem semuanya saling terkait dan bergantung satu sama lain. Di sini bahwa konsep Carnot menegaskan, konsep Carnot mengatasi gangguan tidur dan gangguan lainnya itu bertitik tolak dari pengaktifan mitokondria, bukan dari pengaktifan organ otak, tapi dari pengaktifan mitokondria sebagai sumber pembangkit energi manusia. Oleh karena itu, melalui pemahaman-pemahaman ini, kami menetapkan bahwa kunci hidup sehat menurut konsep Carnot itu ada 12 di sini ya, yaitu edukasi kesehatan. Itu penting sekali. Kesehatan dari tingkat sel dengan konsep Carnot. Kemudian yang kedua adalah diet, makanan. Yang ketiga, rekonstruksi lambung itu mutlak sekali. Dan yang keempat adalah kontrol gula darah dan lemak darah, olahraga teratur dan terukur sebagai penopang untuk pola hidup sehat. Kemudian yang keenam, menjaga ritme pola tidur fisiologis. Maksudnya adalah kalau sudah malam tidak ada aktivitas yang bermanfaat, sebaiknya segera tidur. Yang poin 6. Kemudian yang ketujuh, sebaiknya juga menjaga jangan sampai mengalami dehidrasi ya. Jadi sering minum karena tidur itu berhubungan dengan aliran darah tadi ya. Dengan cara menambahkan Al-Ghati. Kemudian yang kedelapan, pahami bahwa vitamin D itu juga berperanan dalam tidur. Mohon maaf tadi saya nggak sempat tayangkan ya, apa hubungannya vitamin D dengan pola tidur. Dalam hal ini poin ke-8 menganjurkan cukup sinar matahari pagi. Kemudian yang ke-9 tentu juga kelancaran BAB karena feses itu adalah sampah yang harus dibuang ya Bapak Ibu. Di sini ada fibrosik. Kemudian yang ke-10 hindari konsumsi makanan bukan makanan manusia. Itu yang sering kita singgung dalam pemahaman konsep Carnot. Dan yang ke-11 adalah manajemen stres. Dan yang ke-12 tentu niatkan dengan usaha. Niat dengan usaha dan berdoa menuju kesehatan yang optimal. Seperti itu Bapak Ibu, penyampaian kami bahwa kalau kita ingin membahas tentang tidur, memang pembahasan yang paling pasti menurut konsep Carnot adalah pembahasan dari mitokondria sistem. Tentu kalau kita mempelajari mitokondria sistem, kita juga akan mempelajari berbagai organ, jaringan, dan sistem lainnya. Dan di sini tentu kalau kita berbicara dengan konsep Carnot, rasanya aneh kalau nggak ada produk yang disiapkan ya. Rekonstruksi lambung, Bapak Ibu bisa ini ya menerapkan nutrisi agi sereal, kemudian untuk menjaga sirkulasi darah dan lain-lain itu dengan Al-Ghati. Kemudian untuk mengaktifkan mitokondria sistem lah ini adalah beras karnus. Beras karnus ini dilengkapi dengan NAD ya, sehingga dia bisa membuat mitokondria sistem dalam membangkitkan energi itu akan bisa bekerja optimal. Demikian juga fibrosik untuk memperlancar BAB ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya agak berlepotan ngomongnya karena memang pembahasan masalah tidur ini sesuatu yang bagi kami baru tetapi ini cukup menantang. Dan mudah-mudahan pemaparan kami ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan dan saya kembalikan kepada Dr. Iswan. Ya, halo Dr. Iswan. Dr. Iswan.
Ya. Pak Jawari. Di rumah sakit Mas. Nggih. Iya, lagi kontrol di rumah sakit. Ya. Ya, sambil menunggu Dokter Iswan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang masalah pembahasan masalah tidur, silahkan. Atau mungkin pembahasan di luar masalah tidur yang berhubungan dengan konsep Karnus, eh, akan kami coba jawab sebisa kami ya. Halo? Ya, ini ada Pak Bambang Kris ya. Pak Bambang Kris barangkali menyimak nih. Nyimak Pak Sabto ketinggalan tadi. Halo, tes. Nah, ini Nah, baru Halo. ini lakonnya baru masuk, Rek. Halo, Lanjut, tes. lanjut. Udah ya, dengar masuk ya? Pak Iswan. Ya, Dengar. alhamdulillah. Maaf ada kesalahan teknis ya. Terima kasih Pak Sabto tadi. Saya ulangi ya atas pembahasannya tadi materi. Ternyata memang tidur ini banyak manfaatnya ya. Aktivitas tidur aja loh ya. Ternyata manfaatnya banyak dan juga dia bisa berimpact terhadap kesehatan kita. Ya, salah tidur itu efeknya besar sekali terhadap masalah kesehatan. Nah, untuk itu kita buka ya sesi diskusi kali ini supaya kita bisa lebih mendalami ya. Tidur jangan sampai salah ya supaya kesehatan juga bisa optimal. Baik, saya buka untuk sesi diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya silakan secara langsung. Silakan. Ada yang bisa bertanya secara langsung? Sudah kami buka, silakan. Yang mau bertanya silakan. Baik, dengan Pak Ustadz ini ya, silakan Ustadz. Ya, Ustadz saya ini sehari-hari. Monggo. Karena saya baru buka di rumah sakit ini lagi. Ya, alhamdulillah Ustadz, silakan. Ya. Ada yang ditanyakan Ustadz, silakan. Ini Dok, Ya. saya masalah tidur ya. Ini kalau ya. saya itu kalau tidur itu malam sekali, Dok. Tidur Jadi malam saya sekali, baik. Jam 12 itu baru tidur. Iya. Kemudian bangunnya juga jam setengah 3, jam 3 sudah saya bangun Dok. Jadi memang tidurnya sedikit sekali ya. Baik. Berarti tidurnya itu lebih saya banyak ketukar di pagi hari jadinya tidurnya. Pada sholat subuh saya mesti tidur gitu. Iya. Sebenarnya kan rasa kantuk itu ya, ngantuk itu kalau pada sholat isya itu sudah terasa ngantuk, tapi susah ditidurkan Dok. Dari aktivitas ya, sambil saya nonton TV apa, saya baca sampai nanti ya tengah malam itu baru bisa rasakan itu. Ya, baik Ustadz. Yang mau ditanyakan Ustadz? Ya ini gimana? Oh ya, siap. Menetralisirnya gimana untuk memperbaikinya, bisa kembali normal gitu Dok ya? Siap, baik, terima kasih Ustadz. Pak Sabto, mungkin silakan langsung ditanggapi permasalahan dari Ustadz Jawari tadi. Iya. Ya, ini banyak dialami banyak orang nih Ustadz ya. Jadi memang di usia di atas kepala 5, kepala 6 itu susah tidur. Padahal kalau sebagai Ustadz itu kan harus ini yang memimpin sembahyang subuh dan sebagainya. Jadi harus bangun. Itu repot ya. Tapi memang kalau masalahnya jam 12 malam belum bisa tidur, berarti ada masalah gangguan sirkadian tadi. Ritme tidurnya terganggu. Hubungannya apa? Kalau tadi kan kita singgung bahwa tidur itu yang penting itu serotonin. Serotonin harus muncul dulu. Serotonin adalah hormon kebahagiaan. Makanya sebelum tidur itu mohon suasana hati itu betul-betul dibuat menjadi happy. Makanya Ustadz sendiri kan sering menyampaikan mesti banyak bersyukur. Nah itu kalau itu sudah dilakukan ternyata masih belum bisa,
berarti kemungkinan keberadaan hormon serotonin ini kurang. Nah, hormon serotonin dibuat dari apa? Dalam konsep Carnus, kalau kita bicara tentang hormon, hormon itu terbuat dari asam amino dan juga dari beberapa unsur nutrisi yang lain. Ya kan ada yang disebut sebagai Ya. glikoprotein dan sebagainya. Nah, itu berarti pabriknya yang kurang, Ustaz. Kalau memang sudah suasana hati sudah di suasana seperti itu, kita tidak melakukan suatu kegiatan yang unfaedah misalnya, kita sudah mapan ya. Kalau kita belum bisa, berarti pabrik serotoninnya harus diperbaiki, yaitu lambungnya harus diperbaiki. Kemudian menu makanannya juga harus diatur. Kalau kita bicara tentang sumbernya tidur adalah serotonin yang komposisinya berupa asam amino ya sebagian besar ya, maka selain Ya. lambung yang bagus, tidak terkena obat mah, kita juga harus mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang kaya protein. Jadi terutama protein nabati ya kayak tahu, tempe, kemudian ikan itu harus banyak dikonsumsi. Pakai Kemudian produksi tentu ya. kalau malam itu serotoninnya atau melatonin itu kan dua-duanya hormon ya. Supaya berproduksi kadang-kadang malam sebelum tidur lapar itu juga nggak jalan. Nah, Seperti itu Bapak jadi ini yang jadi ketahui lah. punya masalah ini. Kalau malam mesti nyemil saya. Nggak bisa mesti nyemil, kadang ngerasa Nggak lapar. apa-apa Ustaz. Gitu ya. Yang penting kita kalau sudah tahu ilmunya konsep Carnus, ngemil yang sehat. Jadi Gitu ya. mungkin yang dimakan ini kalau saya pribadi itu biasanya tahu kukus. Tahu putih itu dikukus kasih garam sedikit makan itu Oh gitu ya. kenyang. Kalau udah kenyang enak tidurnya. Ya itu cara pertama kita lihat pabriknya ya. Kalau seperti itu sudah terjadi harapan kita sih memang sebaiknya tidur tuh antara jam 10 sampai jam 2 malam kalau untuk usia-usia senja ya. Karena pada posisi ini menurut kedokteran China Medicine itu adalah kesempatan liver ya. Liver itu organ yang paling penting banget ya untuk istirahat. Ya, kalau seperti itu bisa diupayakan kemungkinan misalnya hari-hari tertentu kita kurang tidur ya paginya dibayar dengan tidur sebentar itu sudah fresh itu Pak Ustadz. Jadi masalahnya kemungkinan pabriknya yang kurang. Iya. Ya. Ya, sementara kan gini ya, untuk konsumsi AG itu ya, saya kan istilahnya sudah lama sekali konsumsi AG ya. Iya. Tapi itu enggak pernah terus setiap hari selalu pakai itu. Nah, maka saya merasa terlalu pede dengan adanya AG ini, insya Allah dengan keterangan Pak Afisnya Pak Iwan itu lampunya sudah berubah gitu kan. Saya pede, jadi saya kayak makan garam, makan ini saya tidak pernah khawatir itu. Dan memang tidak pernah ini ya, cuma itu tadi tidur itu saja yang malam itu sudah kurang. Waktu kemarin sampai tensi naik 192, 147, itu kan saya baru terasa itu, ya. Tapi ketika saya terus ke dokter di lab, hasil lab itu semua negatif, semua normal. Bahkan kolesterol normal, asam urat normal, semua urin normal. Cuma faal ginjal normal, hanya satu kreatin 1,3. Kreatinnya 1,3. Itu kreatin mestinya 0,7 ya. Itu saja yang yang nampak ini. Nah, dokter ini saja. Nah, saya sendiri kan artinya begini, kenapa saya kok sampai itu normal terus? Ya, ini asumsi saya ya. Karena saya konsumsi AGT ini ya. Ini kan enggak putus. Terus itu kan. Nah, mungkin karena itu jadi fisik ini normal gitu kan. Nah, cuma itu tadi gangguannya yang tensi naik itu mungkin karena tidur itu ya, kecapean itu kan. Sampai 192. Betul. Jadi saya luruskan bahwa minum AG sereal sama AGT itu bukan makanan utama, itu adalah makanan tambahan. Jadi kalau sudah konsumsi AG sereal, AGT itu yakin itu baik, saya setuju. Tetapi tentu makanan utamanya jangan ditinggalkan. Jadi makan minum AG sama AT mau tidur misalnya, tapi perut masih lapar ya, itu masih kurang.
harus sampai kenyang Ya. tapi tidak makan. Biasanya terus ditambahkan dengan tadi ya, misalnya kita ngemil kayak tahu kukus itu sangat sehat. Gitu. Iya. Ya, itu mungkin Dr. Iswan mau nambahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sabto Ya. atas jawabannya. Sudah clear ya. Dan saya cuma menambahkan aja memang pada beberapa orang itu karena suatu hal ya, itu memang waktu tidurnya itu memang minim. Entah itu terpaksa maupun dibikin seperti itu ya. Jadi waktu malam itu minim sekali waktu tidurnya. Entah aktivitasnya untuk aktivitas bergerak ataupun memang disengaja seperti itu. Tapi yang pasti adalah bahwa tubuh kita itu memerlukan untuk waktu istirahat atau memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk melakukan metabolisme basal ya, di mana memberikan kesempatan kepada organ-organ kita itu melaksanakan fungsinya tanpa dipengaruhi oleh aktivitas ya. Jadi itu. Jadi saat itulah tubuh kita mengoptimalkan segala sesuatu metabolisme kita. Pada waktu itu terjadi penguraian itu ya, detox itu ya, zat-zat yang tidak berguna itu diuraikan secara maksimal. Kemudian terjadi proses regenerasi sel yang optimal. Itu pada saat kita itu istirahat dalam kondisi yang berkualitas tentunya. Memberikan istilahnya kalori yang dibutuhkan itu metabolisme basal. Nah, saat itulah memang harus dioptimalkan. Nah, bukan berarti kita harus patokannya mungkin tidur malam. Kalau sempatnya 2 jam, ya berarti kita harus tambah mungkin pada jam-jam yang lain. Kita usahakan untuk bisa menambah waktu istirahat kita yang berkualitas. Mungkin tadi dibilang oleh Ustadz, kalau malam sedikit waktu tidurnya, bisa diganti mungkin pada siang hari, ada ambil waktu istirahat untuk memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk bisa beristirahat secara proper. Itu bisa dimungkinkan ya. Tapi jangan sama sekali misalnya dalam sehari itu minim sekali tidur. Setelah seharian bekerja waktunya cuma 1 jam. Begitupun hari-hari berikutnya itu tentu sangat berbahaya dan pada efek jangka panjangnya tentu sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, semoga bisa menjawab permasalahan dari Ustadz dan juga mungkin banyak dari kita yang mengalami hal-hal yang serupa ya Ustadz ya. Jadi tetap semangat Ustadz, bisa dilakukan ritme-ritme seperti tadi ya. Baik, tetap sehat Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Dok. Baik, saya berikan kesempatan kepada yang lain atau saya bacakan dulu mungkin pertanyaan yang sudah masuk ini ya di kolom chat. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Nah, ini ada dari ini ya. Bentar. Dari Om Karnus ini ya. Paling atas ini ya. Oke, nih dari Om Karnus saya bacakan dulu ya. Nih, Pak Sabto, pertanyaan dari Om Karnus ini bertanya, beliau dampak dari kurang tidur untuk tubuh. Apakah semakin kurus atau semakin gendut, Pak Sabto? Wah, menarik sekali nih Pak Sabto. Mungkin bisa dijawab Pak Sabto. Ya, ini bisa dua-duanya ya. Kalau misalnya dia mengganggu hormon tadi ya, grelin sama leptin tadi, ya kalau dia yang terganggu hormon laparnya itu terganggu, ya lapar terus ya makan terus, dia kan gemuk. Tapi kalau hormon satunya dia terganggu, dia hormon kenyang yang menyebabkan kenyang itu ya, ya itu nanti akan kurus. Di sisi lain kalau gangguan tidur sudah kronis misalnya, sampai akhirnya terjadi misalnya imunnya terganggu, ya pasti lebih banyak ke kurusnya itu ya. Tapi bisa gemuk, bisa kurus seperti itu. Ya. Baik Pak Sabto, berarti ini ya, kalau menurut saya ini kalau sudah mengarah kepada kurus atau semakin gendut di luar batas berat badan ideal, itu berarti sudah terjadi gangguan metabolisme ya Pak Sabto ya. Karena pada dasarnya tubuh kita itu pinter ya, ada mekanisme homeostasis yang menjaga tubuh kita itu dalam berat badan ideal. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sabto, ada beberapa hormon leptin, grelin dan sebagainya itu yang mempengaruhi. Pada saat itu kita sudah berat badan di bawah ataupun di atas
berat badan ideal berarti sudah mulai metabolismenya terganggu. Jadi hati-hati dan langsung ya penerapan konsep Karnusnya ini diperketat supaya apa? Supaya kembali lagi ya. Tentu saja penerapan konsep Karnus bukan hanya sekedar tadi itu menurut Pak Sabto mengkonsumsi nutrisi Karnus saja, itu salah satu. Tapi penerapan pola hidup sehat dari banyak hal tadi yang sudah disebutkan Pak Sabto dari 1 sampai 12 tadi itu harus diterapkan dengan sungguh-sungguh ya untuk bisa mencapai kondisi yang optimal lagi tentunya. Begitu Om Karnus kurang lebihnya. Berikutnya Pak Sabto ada pertanyaan lagi nih. Saya skip ya yang belum ada korelasinya mungkin akan saya cari. Nah ini Pak Sabto, kalau dari Bu Endang ini pertanyaan, ini saya bacakan, pada usia 52 suka ngorok keras. Nah, ini apakah berbahaya dan untuk pola kurang tidur itu bagaimana menurut konsep Karnus? Atau mungkin ini ya korelasinya ini ya, ngorok keras dengan kualitas tidurnya ini apakah berhubungan, terus langsung untuk korelasinya dengan kesehatan bagaimana nih Pak Sabto? Iya. Berbahaya enggak? Biasanya kan kalau ngorok itu karena orangnya mengalami obesitas, sehingga ada penekanan di itu ya, di snor gitu ya. Maka dia menyebabkan snoreless, jadi sekitar tenggorokan itu ada terganggu, terganjal sesuatu di pita suaranya itu. Jadi kalau ngorok itu sebagian besar ya yang dari beberapa literatur mengatakan bahwa itu karena obesitas. Jadi masalahnya ada gangguan metabolik. Nah, gangguan metabolik ini nanti akan saling berhubungan, mengganggu tidur juga menyebabkan gangguan metabolik. Nah, tinggal dari situlah kalau kita udah tahu ilmunya konsep Karnus, gampang. Apa? Mitokondrianya diberesin. Mitokondrianya diberesin dengan cara apa? Menerapkan konsep Karnus, meliputi 12 kunci tadi, Dr. Rizwan. Ya memang berbahaya ya, berbahaya. Kalau udah ada ngorok itu berarti ada sesuatu yang nggak beres, pasti ada gangguan metabolik itu. Oke ya. Jadi memang segala sesuatu yang aneh-aneh ngorok ya itu bisa terjadi pada siapa saja dan kita ambil hati-hatinya bahwa kalau misalnya itu terjadi pada mereka yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan tadi yang disampaikan Pak Sabto mungkin secara prosentase itu ya lebih meskipun juga bisa terjadi pula pada mereka yang kurus ya itu tapi kita juga harus waspada untuk efeknya bagi mereka yang obesitas diharapkan untuk kembali ke jalan yang benar tentunya ya, yaitu kembali lagi untuk bisa memperbaiki pola hidupnya ya. Sehingga kesehatannya juga bisa kembali lagi kalau itu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik atau mengarah kepada kondisi patologis bisa dicegah sejak dini tentunya. Baik, Pak Sabto ini beralih ke ada pertanyaan dari Pak Terry ini. Assalamualaikum. Mau tanya, pernah menangani putranya sendiri, umur 30 tahun, kecapean setelah perjalanan dari Tasikmalaya 2 hari tidak bisa tidur, Pak Sabto. Setelah ditopung atau totok punggung dan bekam kering, langsung tidur di tempat. Kira-kira hubungannya dengan kajian tadi seperti apa ya, Pak Sabto? Nah, ini gimana? Silakan Pak Sabto untuk disikapi ini. Ya tadi, jadi orang yang nggak bisa tidur 2 hari tadi kan kita gambarkan darahnya itu menggumpal, Pak Terry. Nah, dengan Bapak lakukan topung itu darah-darahnya menggumpal itu langsung buyar itu air ya. Ya, sebelumnya minum algati hangat Pak Sabto. Wah, ini ditambahi. Iya, apalagi tadi kita udah melakukan suatu mini trial tadi ya, ada anak 19 tahun. Kita nggak lakukan apa-apa, cuma disuruh minum algati. Algati kan efek positif, dia membuat darahnya menggumpal itu menjadi berurai ya. Ternyata dia juga terus tidurnya nyenyak. Jadi kenapa kok ada susah tidur Pak Dery? Pada posisi seseorang itu mengalami kecapean, capek itu pasti tubuhnya banyak mengalami inflamasi. Jadi banyak pelepasan kortisol, kemudian dia mengalami inflamasi. Lah, inflamasi ini kalau kita nggak belajar konsep Karnus, kita tahunya inflamasi itu sendi-sendi nyeri ya karena adanya radang di sendi ya. Sebenarnya inflamasi bukan hanya terjadi di radang, tetapi pada butiran darah merah atau eritrosit itu bisa mengalami namanya mikroinflamasi. Makanya pada kasus lain misalnya
orang-orang yang terkena serangan virus, baik itu virus DHF atau demam berdarah maupun virus COVID misalnya, itu biasanya efek dari serangan virus itu menyebabkan mikroinflamasi, darahnya menggumpal. Makanya anak-anak yang kena demam berdarah itu yang tidak tertolong. Kenapa? Karena darahnya menggumpal. Trombositnya turun itu adalah tanda-tanda terjadinya inflamasi yang besar-besaran ya, Dr. Iwan ya. Makanya trombositnya turun. Nah, disitulah kalau darah menggumpal nggak dilakukan apa-apa, misalnya dia mengalami dehidrasi, ya udah nggak selamat. Demikian juga pada orang yang terkena COVID. Orang-orang yang komorbid, sudah sebelum waktu sehat aja darah tinggi, kena virus COVID, darahnya menggumpal. Sudah darah tinggi kuadrat istilahnya. Akhirnya tidak tertolong di situ. Di sisi lain pada posisi kelelahan. Kelelahan itu sirkulasi darah itu akan bergerak terus tanpa istirahat. Kalau kelelahan tanpa istirahat itu berdampak apa? Butiran-butiran darah itu juga mengalami inflamasi juga akibat aktivitas fisik yang tidak pernah istirahat. Akhirnya inflamasi juga. Ya, itu jawabannya. Makasih. Baik, semoga bermanfaat ya. Perlu itu dari jawaban Pak Sabto, dari untuk Pak Dari juga luar biasa juga, beliau sudah menerapkan konsep Karnus ya. Semoga bisa bermanfaat penerapan konsep Karnusnya Pak Dari. Dan ini dilanjut ada pertanyaan lagi yang menarik ini Pak Sabto nih, dari Pak Junaidi di Kediri ini. Jadi beliau menyatakan, jadi memang menyegerakan tidur malam memang bagus. Ya. Tapi bangun di sepertiga malam terakhir itu sangat dianjurkan. Nah ternyata secara medis bagus. Banyak yang mengalami gitu. Mas, jadi meskipun tidurnya kurang, tapi diiringi dengan ibadah itu ternyata secara medis hasilnya bagus Pak Sabto. Ini mohon ditanggapi mungkin korelasinya secara medis bagaimana ini Pak Sabto? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, bahwa tadi disinggung bahwa namanya kelenjar pituitari ya, pituitari yang atau kelenjar pineal. Pineal, ya. Pineal itu yang bentuknya seperti pinus tadi ya. Itu salah satu fungsinya adalah selain untuk mengatur tidur, dia juga mengatur tentang spiritual. Kita tahu bahwa suatu ritme yang benar di dunia yang serba tidak menentu ini adalah yang menjamin kita untuk hidup lebih berirama, lebih teratur dan menuju damai sejahtera ya. Itu adalah spiritual. Nah, dengan spiritual otomatis ritme-ritme kita tuh akan teratur. Berbeda misalnya pada waktu bangun malam kita melakukan sesuatu yang di luar spiritual, bahkan melakukan sesuatu yang sifatnya amoral misalnya. Ya itu nanti akan kacau. Yang terjadi pasti kacau semua. Dan konsep Karnus sudah mempelajari hal itu. Kenapa? Karena algoritma spiritual itu algoritma sang pencipta. Tapi kalau algoritma yang maaf ya dari amoral misalnya, itu algoritma di luar sang pencipta, itu ujung-ujungnya juga kacau. Makanya orang yang menghabiskan sepertiga malamnya untuk beribadah itu saya sangat setuju karena hidupnya akan menjadi lebih teratur dan terus berkembang berbuah ya. Tentu buahnya positif. Selain otomatis kita akan terpanggil, oh kalau saya bangun malam-malam saya harus belajar. Nah dari sinilah kita bisa menolong orang lain. Kalau misalnya pas sesuatu ingin kita berkarya, ingin mempunyai usaha yang lain, kita bisa bekerja, menghasilkan uang, itu semua bisa berkembang seperti itu. Ya mungkin jawabannya agak abstrak, tapi arahnya ke sana ya. Bisa ditangkap nggak, Dokter? Iya, saya sendiri bisa menangkap ya, tapi juga memang terkadang gini ya, memang kalau menurut saya, kalau seharian badan kita itu capek ya, secara fisik terutama fisik ya, psikis juga sih. Itu tentu memang kalau secara fisiologis memerlukan waktu rentang ya, karena pada saat itu memang entah itu terjadi penumpukan asam laktat kalau itu secara fisik, dan itu memang memerlukan proses untuk penguraian. Kalau kita kurang dalam beristirahat, itu tentu akan berkorelasi terhadap kesehatan kita. Tentu tubuh juga memiliki hak ya. Nah, jadi bukan berarti tidak sama sekali, cuma memang
berikanlah hak yang selayaknya untuk tubuh, bukan berarti harus tidur berlama-lama, tetapi tidur yang berkualitas atau istirahat yang berkualitas. Tadi bahwa memang salah satu efek spiritual tadi secara psikis juga tadi berkaitan sama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabto, hormon-hormon yang ternyata berkaitan dengan hal-hal yang bisa berefek positif terhadap kesehatan kita. Produksi dopamin, kemudian serotonin, ya, kemudian hormon-hormon endorfin dan lain sebagainya itu sangat berkorelasi hal yang positif. Nah, itu baik sekali, ya. Tetapi kalau kurang sekali dalam beristirahat tentu akan berakibat yang negatif. Tentu bukan minim sama sekali untuk beristirahat, tapi istirahat yang cukup dan berkualitas, ya. Jadi tentu kita sudah bisa mengukur. Insya Allah kalau seimbang antara fisik dan spiritual, insya Allah dua-duanya bisa tercapai tentunya, ya. Begitu. Nah, ini Pak Sabto, ada berikutnya pertanyaan yang menarik ini Pak Sabto. Ini dari Bu Endang ini, ya. Pertanyaannya ini Pak Sabto. Pertanyaannya, anaknya umur 10 tahun nih Pak Sabto, tapi masih ngompol kalau tidur. Ini mungkin bisa dikorelasikan tadi dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Gimana nih Pak Sabto ini, ya? Ya, kalau tadi kan ada biasanya ngompol itu fasenya pada fase apa tadi? Kalau tidak salah non rapid eye movement ya. Jadi pada waktu seolah mata itu terus bergerak itu ada 3 hal tadi. Mimpi buruk, kemudian sleepwalking, sama terakhir ngompol. Jadi non rapid eye movement ini memang jadi tidurnya itu dia seolah-olah uncontrol ya. Nah itu hanya masalah kebiasaan saja. Kalau pada posisi seperti itu berarti dia ada sesuatu, kemungkinan bahwa kontrol di sekitar fluidnya di sekitar kelenjar otak itu pengaturannya kurang pas. Itu secara anatomi seperti itu, secara fisiologi anatomi ya. Tapi kalau dari kebiasaan sehari-hari umur 10 tahun masih ngompol, tentu ini sesuatu yang kurang lazim. Biasanya umur 7 tahun sudah bisa. Nah di sini harus kita bantu. Kalau kita membahas tentang konsep Carnus, supaya proses regulasi di otak ini baik ya, kita harus terapkan konsep Carnus secara utuh. Yang ada 12 tadi, jadi si anak mulai diberi, terutama kalau bicara tentang anak, berikan gizi yang cukup, terutama banyak protein ya. Nah kalau itu sudah diberikan, tinggal kita melatih Bapak Ibu. Melatih kebiasaan-kebiasaannya, misalnya anak ini kalau ngompol itu kita tandai jam berapa dia ngompol. Nah sebelum dia ngompol kita bangunkan, disuruh diajak kencing ke kamar mandi. Nanti suatu saat akan terbentuk sesuatu itu. Selama berbagai istilahnya sesuatu yang lain itu mendukung. Jadi makanannya sudah terjaga, kemudian kebutuhan asam aminonya cukup, baru nanti fase-fase tidur itu memang normalnya ada itu ya, ada NREM, ada REM tadi. Kalau dua-duanya itu bisa tercapai, kemudian dia juga alam sadarnya juga mulai terlatih, karena kebiasaan ngompol itu bisa dicegah ya. Apalagi sudah 10 tahun sudah mau masuk remaja. Ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sabto. Memang itu ya, anak kalau umur 10 tahun ya ngompol. Nah, ini ada memang bisa dikatakan normal, bisa dikatakan tidak normal ya, memang harus kita observasi ya. Apabila ini terjadi terus-terusan, memang harus kita evaluasi karena ada beberapa kondisi baik itu patologis maupun non patologis yang bisa menyebabkan kondisi seperti ini. Apakah itu anak mengalami misalnya gangguan, misalnya ya ini gangguan neurologis ya pada kontrol di kandung kemihnya, itu juga bisa, jadi harus kita evaluasi. Atau mengalami kondisi-kondisi yang lain, mungkin sering mengalami infeksi saluran kemih, itu juga bisa menyebabkan salah satunya terjadinya ngompol itu pada anak-anak. Tetapi itu juga bisa
non patologis ya, misalnya faktor itu yang jadi dibahas, faktor psikis tadi, stres, kecemasan, perubahan emosional ya, ataupun tadi itu misalnya masih belum terlatih untuk mengontrol ritme BAK-nya ya, jadi dia mengontrol misalnya otot-otot panggulnya itu belum mampu, jadi memang harus dilatih dan itu bukan patologis, tetapi tidak menyingkirkan faktor patologis juga gitu. Jadi harus tetap waspada, tetap observasi. Nah, kalau itu misalnya terjadi terus-menerus dalam intensitas waktu yang sering, maka mungkin bisa dipastikan ya untuk dikontrolkan dan itu ya mencari pendapat dari dokter ya, terutama yang ahli untuk memastikan kondisi apa yang sebenarnya dialami. Harapannya sih bukan kondisi yang patologis tentunya. Baik, semoga bisa menjawab dari Ibu Endang Sumindah. Dan para hadirin yang sudah hadir pada Health Talk pada pagi hari yang luar biasa ini, materi pada pagi hari ini bisa didapatkan dengan cara ini ya, menghubungi, sebentar saya share. Nah ini bisa menghubungi. Nah ini Pak Sabto Martanto di 082132740218 atau pada saya Dr. Iswan di 0811331315 maupun bisa diakses nanti di channel YouTube kami Dr. Karnus ya, nanti akan kami masukkan di sana sehingga bisa dinikmati kapanpun Bapak dan Ibu sahabat Karnus semua ingin mereview tentang bahasan-bahasan Health Talk dari konsep Karnus. Ya, semoga ini bisa dicatat nanti bisa, kemudian nanti materi akan kami berikan dalam bentuk PDF tentunya. Ya, baik Pak Sabto, terima kasih atas, sebentar saya cek dulu apakah oke, ini di luar itu ya. Apakah masih memungkinkan satu pertanyaan lagi Pak Sabto? Boleh? Ya, Ya, Bu baik. Kerawati ya. Baik. Ini sudah dilakukan ini. Saya Pak. jawab aja ya. Saya udah Ya. baca tadi. Oh sudah, oke silakan Pak Sabto. Jadi untuk Bu Kerawati ini memang kondisinya ini overweight ya, karena BMI-nya saya hitung tadi 28. Sehingga kalau misalnya lutut bermasalah ya wajar karena ibu overweight. Idealnya sih jangan 28 Bu. Jadi mestinya berat badannya adalah sekitar ini ya, katakan aja berarti 56. Kalau ibu berat badannya 67 itu kebanyakan 11 kilo Bu. Tolong dikurangi lagi. Tentu bahwa diet itu nggak ada berhentinya. Kenapa? Karena kalau kita diet berhenti kembali ke pola makan sebelumnya, berarti pola makan kita salah. Dan pola diet itu sebenarnya bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi untuk menjaga keseimbangan antara makanan yang masuk atau tidak masuk dan kalori yang keluar. Kalau misalnya ibu sudah diet, turun 2 kilo, kemudian kok naik lagi, lah itu ada yang salah. Itu nanti bisa konsultasi ke kami atau ke Dr. Iswan, nanti akan dipandu Bu, karena itu panjang ya pembahasannya. Atau ke Bu Marta sebagai ahli gizi. Dan memang lebih tepatnya sebaiknya ikut program PSDK ya Dr. Iswan ya. Ya, untuk benar. Ini. Nah, ikut program PSDK 4 bulan, nanti dari situ Ibu otomatis akan mendapatkan ilmunya. Nah, ilmunya ini sangat mahal ini. Jadi nanti dari ilmu itu Ibu bisa menjadi dokter sendiri nanti. Ya, seperti itu. Baik, untuk Bu Perawati jangan sampai salah ya dalam melakukan diet karena banyak tadi pola-pola diet yang beredar di masyarakat itu efek jangka panjangnya malah membuat tubuh kita jadi kekurangan nutrisi, malah tambah bisa menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan lainnya ya. Berat badan turun tapi penyakit metabolis naik, jadi timbul ya malah tidak sehat tentunya. Jadi kalau memang ada program untuk mencapai berat badan yang ideal, lakukan dengan cara yang benar, yang tepat.
sehingga efeknya juga bisa permanen dengan cara-cara yang sehat dan tetap membuat tubuh kita sehat tentunya ya. Demikian sarannya juga untuk mengikuti aja program PSDK, boleh langsung menghubungi para pendekar yang mengundang untuk ikut acara ini maupun langsung tadi berkonsultasi kepada Pak Sabto maupun saya tadi dengan di nomor telepon yang sudah saya share sebelumnya. Baik, para sahabat Karnus semua, ingin berlama-lama juga kami tapi waktu yang memisahkan juga. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Health Talk, konsep Karnus yang selalu kami adakan secara berkala tentunya, supaya terjadi kesinambungan dengan materi-materi yang akan kami angkat tentunya, karena materi-materi kami usahakan yang related dengan kejadian yang sering kita temui sehari-hari tentunya. Gunanya apa? Gunanya agar kita juga bisa semakin yakin dan mantap untuk menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih Pak Sabto atas materinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, para sahabat Karnus. Bermanfaat buat kita, buat keluarga, dan juga buat sesama. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara Health Talk pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhirkan perjumpaan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan Tanahku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.